Kita mungkin bertanya, Habib, kita cinta pada Rasulullah, tapi kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa menunjukkan sesuatu untuk menunjukkan hal tersebut. Saya sebelum datang ke tempat ini kemarin, sehampir beberapa minggu berada di kota Madura sebelum ke Bandung dan ke Jogja. Itu saya berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah bukan dengan ilmu. Artinya apa? Mereka bukan orang alim, tidak. Mereka bukan orang-orang yang paham tentang ilmu filsafat atau tentang tasawuf, bukan. Mereka orang desa biasa. Saya kemarin membawa satu teman saya dari Jawa Barat, dari Bandung, hadir ke satu tempat di Madura. Kita merayakan Maulid Nabi di sana dari satu rumah ke rumah yang lain. Ketika sampai di satu rumah, orang itu bertanya, ini ngadain Maulid deh? Iya, Maulid. Rumahnya, saya tidak pernah melihat rumah sejelek itu di sekitar tempat kita sih. Musolanya, karena di setiap rumah di Madura itu pasti punya musola, punya langgar. Musolanya kayunya sudah keropos, tapi subhanallah, maulidnya mewah. Orang itu tanya, teman saya dari Jawa Barat bertanya, apa pekerjaannya? Pekerjaan dia itu sederhana. Dia punya kol lama, mobil kol yang dulu, yang T120 lama, bukan yang baru. Kerjaannya setiap hari dia ke pasar, membantu orang kuli pasar, diangkutkan ke mobil lalu dia bawa. Tapi setiap bulan Maulid dia pasti undang saya untuk mengadakan Maulid di rumah. Yang diundang sekampung. Bahkan kalau di sana biasanya kalau yang tidak hadir dititipi, di absen. Ini tidak hadir, itu tidak hadir, dititipi. Sehingga seorang bawa bingkisan itu, karena sana berkatan itu banyak bawanya. Saya bilang Indo cinta. Kadang-kadang kita yang merasa berilmu tidak menunjukkan apresiasi cinta kita pada Nabi Muhammad seperti mereka. Setiap rumah, satu hari saya sengaja lebih banyak fokus kepada mereka, karena mereka ini orang-orang sederhana yang mengundang kiai bayarnya mahal, mungkin tidak mampu. Tapi saya datang ke mereka, memang ingin bersama dengan mereka. Mereka kalau didatengin luar biasa senang. Sampai kalau saya selesai acara, saya biasanya ngasih ceramah mungkin sedikit, 10 menit, 15 menit atau kurang dari itu. Ketika saya pulang tuh mereka berjajar depan, ucapin terima kasih karena senangnya. Orang-orang sederhana itu menunjukkan cintanya dengan praktek dan nyata. Padahal kerjaannya begitu sederhana. Teman saya yang dari Jawa Barat menangis melihatnya. Menangis. Saya punya uang puluhan juta, saya habiskan kemarin ke dokter. Saya tidak pernah merasakan maulid seperti di tempat ini. Ini lucu. Ada seorang dari mereka yang bertanya, Beb, saya cuma bisa begini, apa kira-kira diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara Rasulullah ini, Beb, sambil nangis menyelamatkan saya. Kalau tidak ada Rasulullah, saya kemana, Beb? Saya cerita kepada dia, ada satu riwayat cerita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang wanita tua. Wanita tua itu membawa semangkuk anggur. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anggurnya memang kelihatannya lezat, warnanya hijau, kelihatannya lezat. Ya Rasulullah, kata wanita tua tersebut, tadi aku pagi ke kebun anggur, aku melihat anggur ini luar biasa ya Rasulullah. Ketika melihat anggur yang hijau ranum, aku ingat kepadamu ya Rasulullah. Aku yakin anggur ini manis, aku yakin anggur ini rasanya luar biasa. Aku tidak mau mencicipinya karena aku ingin engkaulah yang memakannya ya Rasulullah. Semangkuk anggur dibawa di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ketika menerima tersebut Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah makan satu butir demi butir anggur tersebut dengan senyuman, dan terasa kelihatan begitu nikmatnya Rasulullah makan anggur tersebut. Para sahabat heran, karena biasanya Nabi dapat kurma dibagi, Nabi dapat makanan selalu makan bersama dengan sahabat. Tapi beda hari ini. Hari itu Nabi begitu menikmati sendiri anggur yang dimakannya. Sahabat tidak sedikit pun dibagi oleh Rasulullah. Ada sahabat-sahabat yang lihat Nabi Muhammad, maaf mungkin liurnya mengalir lihat nikmatnya Nabi Muhammad makan anggur.
Mereka bertanya-tanya, kenapa ini Nabi Muhammad? Senikmat apa anggur ini sampai lupa membagi kepada para sahabat? Satu demi butir sampai habis. Wanita tersebut bahagia melihat Nabi Muhammad menikmati anggur yang dibawakannya. Tersenyum dia. Selesai dia membawa anggur kosong tersebut, tempat kosong dikembalikan Rasulullah. Dengan rasa syukurnya dia pulang dan senang dia luar biasa. Selesai, sahabat protes, ya Rasulullah, hari ini kok kelihatannya beda nih. Kata Rasulullah, beda apanya? Ya Rasulullah, biasanya kalau ada rezeki kan bagi-bagi. Nikmat banget dia anggur nih. Kita aja gak dilihatnya, gak ngalir liur kita. Tapi kok nggak dibagi ya Nabi? Tega loh. Nabi Muhammad cuma tersenyum. Kata Nabi Muhammad apa? Setelah wanita itu hilang jauh dari pandangan, lalu Nabi berhadap kepada sahabat-sahabatnya, lalu berkata, kalau kalian tahu anggur itu tadi rasanya pahit dan kecut, luar biasa pahitnya. Tapi aku takut kalau aku membagikannya sebutir kepada kalian, lalu kalian memuntahkannya, wanita tersebut akan tersakiti hati. Kalau kalian lalu memuntahkan, mengeluarkan anggur yang akan makan karena pahit dan rasanya yang tidak karu-karuan, bagaimana perasaan wanita tersebut yang ingin menyenangkan hati? Maka aku memakan semuanya agar bahagia dia, kata Rasulullah, agar gembira hatinya. Rasulullah tidak ingin menyakiti siapapun. Apapun yang antum berikan kalau untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad, sekecil apapun, mustahil Rasulullah akan menyakiti hati kita dengan menolaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sederhana apapun, kita pasti akan diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah ragu, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah ragu. Apapun yang kita bisa bagikan dan bisa tunjukkan untuk menunjukkan cinta, maka pastilah itu diterima oleh Rasulullah. Ya. Dan hari ini alhamdulillah kita tadi duduk bersama dengan Guru Suyuti, ya. Beliau sudah hadir atau sudah masih ada beliau. Mudah-mudahan beliau bisa hadir hari ini. Kita baca sholawat. Sholawat itu salah satu hadiah besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pecinta Nabi Muhammad seperti ini. Karena pahala sholawat itu kalau kita hitung-hitung luar biasanya lebih dari semua pahala. Pahalanya luar biasa. Ini hujan yang turun. Kira-kira ada nggak ahli matematika dunia ini yang bisa menghitung berapa tetes hujan yang turun? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj bersama dengan Jibril alaihissalam. Ketika beliau Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril, dari bumi beliau berjalan menuju ke tempat demi tempat yang ditunjukkan. Inilah surga, ini Sidratul Muntaha, ini neraka, ini semua ditunjukkan oleh Jibril. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, pada satu tempat melihat ada sesuatu yang aneh. Ada satu malaikat yang tampilannya beda dari yang lainnya. Beda dari yang lainnya. Tadi kita berdiri semua baca sholawat. Ini pahalanya baca sholawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa ini? Kata Jibril, ya Rasulullah, ya Habibullah, malaikat ini adalah malaikat yang menghitung setiap tetes air hujan yang datang. Kenapa malaikat itu kelihatan aneh? Rasulullah melihat malaikat itu punya 1000 tangan. Menunjukkan 1000 itu bukan berarti dihitung oleh Rasulullah 1000, enggak. Artinya banyak sekali tangannya, tidak terhitung. Dari setiap helai tangan punya 1000 jari. Dari setiap jari punya 1000 buku. Malaikat yang tampilannya luar biasa dan aneh tersebut lalu ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, malaikat apa ini ya Jibril? Dia adalah malaikat ya Rasulullah yang ditugaskan Allah untuk menghitung setiap tetes hujan yang turun ke muka bumi. Belum ada satupun ilmuwan yang bisa menghitung berapa tetes hujan yang turun.
Malaikat lebih canggih daripada kita. Hitungnya pakai jari lagi. Nggak tahu jarinya 1000. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, kira-kira ada nggak di alam semesta ini yang nggak bisa dihitung sama malaikat yang satu ini? Kata Jibril, is'al, tanyakan langsung, kata Jibril. Lalu Rasulullah datang kepada malaikat tersebut. Malaikat itu menundukkan kepalanya di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunduk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai malaikat, apakah benar engkau menghitung setiap tetes hujan yang turun? Malaikat itu berkata, ya Habibullah, setiap tetes hujan yang turun, setiap helai daun yang jatuh, setiap segala sesuatu yang dari atas turun ke bawah, aku tahu jumlahnya berapa. Persis, tidak pernah salah. Semuanya tahu. Berapa miliar, berapa triliun air yang turun ke Kutai Kartanegara hari ini, malaikat tersebut tahu. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada malaikat itu, apakah ada hal yang tidak pernah bisa engkau hitung, wahai malaikat? Malaikat itu berkata, ada ya Rasulullah, satu yang tidak bisa aku hitung. Apa itu, wahai malaikat? Kata Rasulullah SAW. Malaikat itu berkata dengan tertunduk, ya Rasulullah, yang tidak bisa aku hitung hanya satu hal, yaitu pahala orang yang menyampaikan sholawat kepadamu. Berapa banyak pahala yang diterima, aku tak mampu menghitungnya, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanya, kok bisa sholawat yang begitu sederhana, cuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hanya sesederhana itu pahalanya. Malaikat yang bisa menghitung kucuran air hujan yang turun tidak mampu menghitungnya. Sebesar apa pahala sholawat? Luar biasanya sholawat ini ternyata hadiah yang Allah berikan kepada kita pencipta Nabi Muhammad. Melalui sholawat itu satu hal yang luar biasa. Satu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala bercengkrama dengan Nabi kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sering berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Begitu dekatnya hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik, antara ciptaannya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sang Mahmud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hari bercengkrama dengan kekasihnya ini sambil berkata, ya Muhammad, wahai kekasihku, tahukah engkau siapa yang menciptakan alam semesta ini? Kata Rasulullah SAW, anta ya Rabb. Untuk siapa aku ciptakan semua ini? Laka ya Rabb, untukmu ya Rabb. Untuk siapa ya Muhammad matahari itu berada? Karena engkau ya Rabb. Semuanya karena Allah. Adanya matahari, bulan, bintang, langit, bumi, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata, kulluhun laka ya habibi, semuanya ini aku ciptakan untukmu wahai kekasih. Allah Akbar. Alam semesta semuanya diciptakan untuk kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, segala sesuatu tidak aku ciptakan. Semua diciptakan karena engkau wahai kekasihku Muhammad. Setelah itu Rasulullah tertunduk malu di hadapan Allah ketika diberikan anugerah hadiah yang begitu luar biasa ini. Rasulullah lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliman ana ya Rabb, lalu aku ini untuk siapa ya Rabb? Kata Rasulullah, kalau alam semesta ini diciptakan untuk semuanya diberikan di bawah kekuasaanku, semuanya kau jadikan karenaku, lalu aku ini untuk siapa ya Rabb? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anta li ya habibi, engkau aku ciptakan untukku wahai kekasihku. Cekrama antara Rabb dan hambanya ini begitu indah, luar biasa. Aku, kata Rasulullah, engkau ya kekasihku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ciptakan khusus untukmu. Setelah itu Nabi Muhammad tersenyum dan tersihi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih, wahai kekasihku Muhammad, kalau alam semesta ini aku ciptakan untukmu,
dan engkau aku ciptakan untukku. Waliman ana, sementara aku untuk siapa wahai kekasihku? Tertunduk wajah Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, anta a'lam minni ya Allah, engkau pasti lebih tahu daripada aku. Rasulullah tidak lagi menemukan jawaban untuk siapa. Untuk siapa kalau alam semesta diciptakan karena Rasul, sementara Rasul diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku untuk siapa? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya habibi, ana liman yusalli alaika. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aku untuk orang yang bersolawat kepadamu wahai kekasihku. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Allah mengatakan aku untuk orang yang bersolawat kepadamu wahai kekasihku, maka mustahil malaikat itu bisa menghitung. Karena Allah tak mungkin bisa dihitung dan Allah begitu agung dan besar. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, hari ini kita bersama-sama mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad karena kecintaan kita kepada beliau. Lalu kita mendapatkan cintanya Allah, maka mustahil ada yang bisa menghitung begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah kenapa malaikat tadi berkata, aku tidak mampu menghitung segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang yang bersolawat kepada wahai kekasih. Hadirin, itulah solawat yang sering kita baca setiap saat. Kita tidak bisa mampu menghitung berapa agung dan besarnya solawat yang kita bacakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang tidak pernah lepas dari solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita orang yang selalu tidak pernah terpisah dari solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hati kita untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sarana kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah sarana kita untuk mendapatkan Allah dekat dengan kita. Dan majlis-majlis maulid ini adalah majlis-majlis di mana kita mengumandangkan salawat kita, salam kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan sarana turunnya rahmat pada hari ini, insyaallah.